Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Angelia Purba akan mempresentasikan Smart Mobility berbasis IoT untuk smart home di Indonesia. Latar belakang. Konsep kota cerdas awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Sebelumnya, berbagai nama sempat dibahas oleh para ahlinya dengan nama Digital City atau kota cerdas. Jadi pada intinya, kota cerdas atau smart city ini adalah sebuah teknologi informasi untuk menjalankan model kehidupan kita untuk menjadi lebih efisien, efektif, dan sebagainya. Nah, contoh-contohnya itu ada masyarakat pintar, kehidupan yang cerdas, pemerintahan yang cerdas, dan lain-lain. Pokoknya ada 6 konsep. Dan salah satunya yang saya sebutkan tadi. Nah, rumusan masalahnya itu ada apa aja sih? Yang pertama, bagaimana spesifikasi dan konsep wireless light traffic. Yang kedua, bagaimana cara kerja wireless light traffic. Yang ketiga, apa saja kekurangan wireless light traffic. Yang keempat, apa manfaat yang terdapat pada penggunaan wireless light traffic. Dan yang terakhir, bagaimana perancangan pada wireless light traffic tersebut. Nah, tujuan kita melakukan perancangan ini adalah untuk mempermudah pergantian lamanya waktu nyala lampu lalu lintas yang dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan keadaan, memudahkan pengamatan keadaan lalu lintas, mempermudah petugas mengatur lalu lintas, mempermudah pengaturan lalu lintas, dan penghematan dalam menggunakan sumber daya kabel. Landasan teorinya, yang pertama, light traffic atau traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengendalikan arus lalu lintas di sebuah persimpangan. Lampu lalu lintas ini mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing ruas jalan. Lampu ini terdiri dari tiga warna lampu, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kita sudah mengerti apa lampu kuning itu artinya apa, lampu merah itu artinya apa, dan lampu hijau itu artinya apa. Kemudian ada Wireless Sensor Network atau WSN, adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang luas dengan jumlah node sensor yang banyak di mana tiap node dilengkapi dengan sensor untuk melengkapi atau melakukan deteksi seperti deteksi cahaya, suhu, tekanan, kelembapan, dan lain-lain. Kemudian ada protokol MQTT. Message Queue Telemetry Transport adalah suatu transmisi protokol yang berjalan di atas protokol TCP or IP. Dikembangkan oleh IBM juga nih. Nah, kemudian ada Virtual Private Server atau VPS. Ini nih kebalikannya dari VPN ya. Kalau VPN itu kan beda ya sama VPS. Nah, VPS ini tuh adalah metode untuk membagi suatu sumber data atau resource dari sebuah server fisik menjadi beberapa server virtual. Nah, beberapa server virtual ini dapat berjalan dengan sistem operatif layaknya sebuah server dan penggunaannya dapat di-custom atau diatur sendiri oleh spesifikasi server virtual yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan yang terakhir itu ada Node MCU. Nah, ini adalah sebuah platform IoT open source berbasis hardware yang sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan menggunakan Lua sebagai bahasa pemrograman atau bisa menggunakan SketchUp dengan IDE. Nah, belum berakhir nih ternyata. Kemudian menggunakan juga sensor ultrasonic HC SR04. Sensor ini tuh berbasis gelombang ultrasonik seperti namanya. Kemudian digunakan tekanan frekuensi 40.000 kHz dan sensor ini memiliki dua komponen utama yaitu transmitter dan receiver. Kita udah tahu ya kalau misalnya fungsi transmitter dan receiver itu apa. Kemudian ada WEMOS. WEMOS itu kita pakai yang tipe ES48266. WEMOS ini adalah modul WiFi yang bisa menghubungkan antar microcontroller Arduino dengan menggunakan wireless, jadi tanpa kabel. Kita bisa terhubung dengan tanpa kabel. Modul ini dapat difungsikan sebagai access point atau station dan bisa difungsikan sebagai access point sekaligus station. Jadi berfungsi untuk dua. Nah, gimana sih perancangan sistemnya?
Jadi, sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis wireless sensor network ini dirancang untuk melakukan pemantauan lalu lintas di sebuah ruas jalan dan mengirimkan informasi mengenai pemantauan tersebut ke server yang mengatur lalu lintas di perempatan tersebut. Kemudian, keluaran atau output dari sistem ini ada traffic light yang akan memilih jalur yang paling padat untuk diberikan lampu hijau terlebih dahulu. Jadi, sistemnya itu di mana ruas jalan yang rame, dia bakal muncul lampu hijau sendiri nih untuk diberi peluang untuk kendaraan-kendaraan tersebut jalan. Nah, balik lagi nih kebalikannya, kalau ruas jalan tersebut sepi dan ruas jalan itu penting, dia bakal ngeluarin lampu merah, kayak gitu. Kemudian perangkat yang digunakan pada sistem itu, Smart Traffic Light pada bagian ini akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem. Pembahasan meliputi Not MCU, WMOS, dan rancangan sistem dari sensor. Secara keseluruhan, prinsip kerja dari sistem Smart Traffic Light ini merupakan sebuah alat yang difungsikan sebagai pengatur lalu lintas otomatis. Jadi dia ini kayak alat yang mengatur sebuah light traffic, sebuah lampu jalan secara otomatis gitu. Nggak perlu menggunakan orang untuk memencet ini, mencet itu, terus kita harus lihat yang itu gitu. Nah, nama komponennya itu ada 4. WMOS DS Mini Light, kemudian Not MCU V3 Lolin, kemudian ada Ultrasonic HC SR04 dan LED pastinya. Nah, ini tuh ada flowchart-nya. Kemudian kita melakukan pengujian jarak maksimal dan akurasi. Sensor pengujian ini bertujuan untuk menguji keakuratan dari sensor ultrasonik dan jarak maksimal yang dapat dibaca oleh sensor dan perbandingan antara jarak yang terbaca oleh sensor dengan jarak selengkapnya. Pengujian dilakukan sebanyak 30 kali dengan kelipatan jarak 20 meter dan didapat hasil maksimal bacaan sensor adalah 635 cm atau sekitar 5 meter. Kemudian ada packet loss. Pengujian packet loss ini dilakukan dengan menghitung selisih antar paket yang diterima dengan paket yang telah dikirim melalui MQTT broker, dan pengujian ini dilakukan sebanyak 8 kali dimulai dari hanya 1 node yang aktif hingga 8 node yang aktif. Kemudian ada delay. Delay adalah waktu tunda yang terjadi dalam proses pengiriman mulai dari titik awal pengiriman sampai ke titik tujuan. Delay yang diamati dalam pengujian ini adalah delay proses antara WMOS dan MQTT broker, dan kemudian antara MQTT broker dengan Not MCU. Pengujian delay diamati dengan menggunakan software Wireshark yang telah terinstall pada server, sehingga setiap paket yang melalui server akan dapat diamati langsung. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali dari hanya 1 node yang aktif hingga 8 node yang aktif. Adalah grafik rata-rata nilai delay pada setiap proses pengiriman dari node ke MQTT broker dan dari MQTT broker ke node MCU. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa proses publish dari data node ke MQTT broker terlihat stabil. Tidak ada kenaikan atau penurunan yang delay atau yang signifikan. Kemudian ada availability dan reliability. Kita bisa lihat sendiri di sini ada tabelnya. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya tentang smart mobility untuk smartphone yang bisa kita jalanin untuk Indonesia. Gitu. Saya Ananda Angelia Purba undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.